Misteri Dajjal dalam Islam? Apakah sosok nyata atau simbol kejahatan? Dajjal kerap muncul sebagai salah satu sosok yang paling misterius dan penuh kontroversi dalam lintasan eskatologi Islam. Dajjal yang sering digambarkan sebagai pembohong ulung menjadi simbol dari puncak fitnah dan kekacauan menjelang akhir zaman. Dalam eskatologi Islam, Dajjal bersumber dari kata bahasa Arab yang berakar dari kata dajjala, yang berarti berbohong atau menipu. Itu karena Dajjal adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Dajjal merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat kubra. Ia merupakan perkara raib atau samiyat yang wajib diimani kedatangannya kelak di akhir zaman oleh umat muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, atau daba. Terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Yajuj dan Majuj. 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman, yang menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Sahabat khazanah Islami sekalian, salah satu hadis populer terkait dengan Dajjal ini diriwayatkan dari Safinah, pelayan Rasulullah SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami. Lalu beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan telah memperingatkan bahaya Dajjal terhadap umatnya. Ia bermata satu, sebelah kiri. Di mata kanannya terdapat kulit tebal. Di antara kedua matanya tertulis kata kafir. 2 lembah keluar bersamanya. Salah satunya surga, dan yang lainnya neraka. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Ada 2 malaikat bersamanya yang mirip dengan Nabi. Andai aku mau, pasti nama mereka berdua aku sebutkan beserta nama-nama ayah mereka berdua. Salah satunya berada di sebelah kanan, sementara yang lain berada di sebelah kiri. Itu adalah ujian." Kemudian Dajjal berkata, "Bukankah aku Tuhan kalian? Bukankah aku bisa menghidupkan dan mematikan?" Kemudian salah seorang malaikat menjawab, "Kau dusta. Tidak ada seorang pun mendengarnya selain temannya." Kemudian yang lain menjawab, "Kau benar." Orang-orang mendengarnya dan mengira malaikat itu membenarkan Dajjal. Itu adalah ujian. Kemudian Dajjal berjalan hingga tiba di Madinah, tapi tidak diizinkan memasukinya. Ia berkata, "Ini adalah tempat orang itu." Selanjutnya Dajjal berjalan hingga tiba di Syam. Kemudian Allah membinasakannya di Aqabah Afik. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal. Hadis tersebut berkualitas syahih, meskipun sebagian kritikus hadis memiliki penilaian yang berbeda terhadap satu perawi yang ada pada sanad hadis di atas, yaitu Hasraji bin Nubatah. Namun mayoritas ulama menilainya sebagai perawi yang kredibel, alias bisa dipercaya dan salih. Sahabat khazanah Islami sekalian, dalam bukunya yang berjudul Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dr. Isa Daud menceritakan bahwa Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir, yang artinya terapung. Karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi ada 2 Musa yang terkenal di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imron yang menjadi rasul, dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Pada saat itulah, di negeri Samirah, terjadi gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur dilibas banjir. Nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang Dajjal itu.
Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri dirawat oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan malaikat Jibril. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Jibril, meski bukan dalam kata-kata. Di antara pengetahuannya adalah setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya. Karenanya Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibrillah yang membantunya dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan itu. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung anak sapi dari emas. Ketika Nabi Musa bersemadi di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang lebar dimuat dalam Quran Surat Taha. Pada usia muda remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak itu, Samiri punya cita-cita aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan, dan agar manusia menyembahnya. Ini dikarenakan Samiri punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah berupa kepandaian luar biasa dan kesehatan. Diceritakan, Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun, akan menjadi muda kembali. Itulah antara lain kelebihan Allah yang diberikan kepada Dajjal Samiri. Sahabat khazanah Islami sekalian, di akhir zaman, Dajjal akan muncul kembali sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis syahih. Nantinya, Dajjal akan melewati sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka, maka hujan pun turun, bumi menjadi subur, binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh dengan daging dan deras air susunya. Kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal. Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang mereka yang hidup. Hari-hari Dajjal adalah 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun. Satu hari lagi seperti sebulan. Satu hari lagi seperti sepekan. Sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa. Sedangkan hari terakhir adalah hari seperti Fata Morgana. Pagi hari, seseorang berada di pintu Madinah. Dan sebelum di pintu yang lain, sore hari telah tiba. Kata Nabi Muhammad. Demikianlah penjelasan Nabi Muhammad mengenai Dajjal. Selain menyampaikan ciri-ciri, wilayah kemunculannya, dan cobaan yang dibawa Dajjal, Nabi Muhammad juga mengingatkan agar umat Muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya, tidak mengikuti, apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal. Karena sesungguhnya surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Sahabat khazanah Islami sekalian, para ulama memiliki ragam pendapat terkait Dajjal. Apakah nama tersebut menunjukkan sosok individu, atau hanya sebuah simbol dari kejahatan dan sebuah ungkapan metafora yang melambangkan fitnah, kebohongan, dusta dan keburukan yang akan tersebar di akhir zaman? Bagaimana menurut sahabat khazanah Islami sekalian? Silahkan tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Dalam Quran sendiri, tidak ada penyebutan eksplisit perihal Dajjal, namun beberapa detail banyak disebutkan dalam hadits. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengimani perkara yang gaib, atau dalam ilmu tauhid disebut dengan samiyat, yaitu di mana segala sesuatunya tidak bisa dijangkau dengan akal manusia, melainkan melalui keterangan yang disediakan oleh Allah yang Maha Tahu melalui utusannya. Beberapa hadis menyebut karakteristik Dajjal secara spesifik, yaitu wujudnya yang berasal dari kalangan manusia, berambut keriting, keningnya lebar, badannya gemuk, pundaknya bidang, berkulit merah, dan salah satu matanya seperti buah anggur. Dajjal juga diberikan oleh Allah kemampuan luar biasa untuk menguji ketakwaan manusia. Ia mampu mengeluarkan sihir, menghidupkan orang mati, menurunkan hujan dan menyuburkan tanah, dan bergerak dengan cepat di muka bumi. Mayoritas riwayat menggambarkan Dajjal adalah dengan menyebut ciri-ciri fisik yang jelas, hingga tanda-tanda kehidupannya. Maka berdasarkan keterangan ini, Dajjal akan datang dengan wujud manusia yang hakiki, bukan metafora. Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa tanda kafara
atau bermakna kafir pada dahi Dajjal adalah petunjuk yang kuat atas kedustaan dan kekafirannya. Allah akan menampakkannya kepada orang Islam dan menyembunyikannya dari orang yang akan terperdaya oleh sosok tersebut. Berbeda dengan pandangan di atas, beberapa ulama memiliki pandangan dan pemahaman kontekstual terhadap hadits-hadits Dajjal. Mereka menyatakan bahwa Dajjal adalah sebuah simbol dari kejahatan saja. Kata Dajjal merupakan sebuah ungkapan metafora yang melambangkan fitnah, kebohongan, dusta dan keburukan yang tersebar di akhir zaman. Kelompok ini bahkan cenderung merelevansikan beberapa matan hadis tersebut dengan keadaan umat manusia dan perkembangannya di zaman modern terkini. Biasanya kelompok ini menghadirkan takwil dan tasil, yakni memberikan pemahaman tidak sebagaimana yang tersurat, namun lebih pada kandungan makna yang tersirat. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim pernah memberi penjelasan terkait kutipan hadis yang berbunyi, puncak kekufuran terdapat pada arah timur. Sabda Nabi tersebut menurutnya adalah pertanda kemunculan Dajjal dari timur. Kemunculan tersebut diiringi dengan maraknya kezaliman, kekafiran, kesombongan, dan fitnah-fitnah yang besar. Dalam pemaknaan Imam Nawawi di atas, terdapat kesimpulan bahwa Dajjal adalah sosok yang akan muncul dari suatu tempat. Namun di sisi lain, beliau juga tidak menafikan bahwa Dajjal yang dimaksud bermakna metafora, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan huru-hara kekacauan yang akan terjadi di akhir zaman. Selanjutnya, Imam Ibnu Hajar pernah menyimpulkan keterangan hadis perihal peperangan antara Dajjal dan Nabi Isa. Hadis tersebut berisi tentang 7.000 orang Yahudi di belakang Dajjal dan deskripsi kejadian menjelang hari kiamat. Salah satunya benda-benda mati yang dapat berbicara. Ia menyebut kemungkinan kondisi tersebut diungkapkan dengan majaz, bahwa tidak ada sedikit pun tempat bersembunyi yang aman nantinya. Disyarahkan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beberapa deskripsi metafora di atas sangat beriringan dengan aspek ketauhidan. Artinya, pada misi penyebaran fitnah yang dibawa oleh Dajjal, ada misi teologisis yang bertujuan mengguncang keimanan. Keterangan tersebut dapat dilihat dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, bahwa Dajjal menyebut dirinya sebagai nabi hingga mengaku sebagai Tuhan, seraya menghasut manusia dengan kekuatannya dan berjalan ke penjuru bumi. Sahabat khazanah Islami sekalian, terlepas dari perbedaan interpretasi perihal Dajjal sebagai wujud fisik maupun simbolis, poin pentingnya adalah untuk menyadarkan kembali umat muslim agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama meyakini bahwa apa saja yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah sesuatu yang valid dan pasti akan terjadi. Selain itu, sebagai bentuk kewaspadaan dalam menghadapi datangnya fitnah akhir zaman, kita perlu banyak berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan doa khusus dalam menghadapi fitnah Dajjal. Allahumma inni auzubika min azabi jahannam, wa min azabil kabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa neraka, dan aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan aku berlindung padamu dari kejelekan fitnah Dajjal. Demikian tentang ragam pendapat terkait makna Dajjal. Antara sosok personal atau simbol, tidak ada yang mengetahui interpretasinya secara definitif. Apapun yang nanti akan terjadi, semoga Allah selalu melindungi kita. Sahabat khazanah Islami sekalian, terlepas dari perbedaan pandangan mengenai sosok Dajjal di atas, kita wajib mengimani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal Akbar. Sesuai riwayat yang terdapat dalam hadis syahih, masalah Dajjal ini termasuk masalah gaib atau samiyat. Cara mengimaninya ialah kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah yang mendapatkan informasi langsung dari Yang Maha Tahu terhadap hal gaib, yaitu Allah Ta'ala, walaupun akal kita belum menjangkaunya, tentang mengimani tanda-tanda kiamat, yang diantaranya adalah keluarnya Dajjal. Syekh Abu Ja'far Tahawi dalam Akidah Tahawiyah menyatakan mengimani tanda-tanda kiamat, yang diantaranya yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam dari langit, kami mengimani munculnya matahari dari arah barat, dan keluarnya binatang bumi dari tempatnya. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Sahabat bertanya, seperti apakah ciri-cirinya ya Rasulullah? Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah, pemikiran, atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat khazanah Islami sekalian, setelah Dajjal melanglang seluruh dunia selain kota Makkah dan Madinah dengan menyebarkan fitnah-fitnah kepada manusia, pada waktu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia untuk membunuh Dajjal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, dalam keadaan demikian, saudaraku Nabi Isa ibnu Maryam turun dari langit pada Jabal Afik sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ishaq ibnu Basir dan Ibnu Asakir. Demikianlah bahwa di akhir zaman akan ada dua manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, umat ini tidak akan rusak. Aku ada di awalnya, Isa ibnu Maryam berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya. Hadis riwayat Nasai, Abu Nuaim, Hakim dan Ibnu Asak. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang ditunggu-tunggu umat Islam, yang kedatangannya merupakan tanda awal kiamat kubra. Ketika Nabi Isa ibnu Maryam turun dari langit, beliau menyilakan Al-Mahdi untuk mengimami salat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bagaimana kalian jika turun Ibnu Maryam di tengah kalian dan imam kalian adalah dari kalian, Al-Mahdi. Syahih Bukhari, Juz 4, halaman ke-134. Ibnul Qayyim mengatakan, sanad hadis ini sungguh baik. Al-Hakim dalam kitab Mustadrak meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ruhullah Isa akan turun di tengah-tengah kalian di akhir zaman. Ketika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia seorang berwarna kulit putih kemerahan dan mengenakan dua baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal pada masa itu. Dia Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disyalati kaum muslimin. Sahabat khazanah Islami sekalian, lalu di manakah tempat Nabi Isa alaihissalam akan dikuburkan nanti di akhir zaman? Maka Imam Tabarani dalam kitab Mujam Kabir mengatakan, Isa nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Rasulullah menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa ibnu Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan menjaga kalian, namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Tuhan kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Ashbihan, hingga ia datang ke Madinah, dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu, terdapat malaikat yang menjaga. Lalu sejelek-jelek penduduk Madinah akan mengikuti Dajjal hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Lalu di manakah Dajjal dibunuh Isa? Dari Nawas bin Samahan berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Beliau berkata, saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup wors dan zafaran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh, bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Sahabat khazanah Islami sekalian,
Demikianlah pembahasan kita tentang misteri kemunculan Dajjal di akhir zaman. Semoga kita semua diselamatkan dari fitnah Dajjal. Amin. Amin. Jangan lupa, bantu channel ini dengan menekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.